Indonesia, salam tentara, salam sampai baru kita yang sampai pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam akulah jalan dan kebenaran hidup, dari semua orang sampai kepada Allah kalau tidak melihat. Haleluya, mantap. Dan Yesus juga mengatakan dengan jelas kepada kita, Bapak. Petrus juga mengatakan kepada ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain Dia, Yesus. Dan sebab orang yang tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, Anda dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan, Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mantap. Semoga di pagi ini dalam hati kita tetap mempermuliakan Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan takut akan Tuhan menyertai kita seperti dan ketaatan penuh kepada Yesus Kristus harus menjadi bagian kehidupan kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga hati Tuhan senang dimanapun kita berada, kita melakukan. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan ayat sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berbicara terang itulah firman kami yang percaya kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membawakan kisah-kisah Natal, ya, kelahiran Raja Damai, dan saya akan membacakan dari ayat 9. Dan Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat kita ini sebenarnya ada hal yang mengapa terjadi kegelapan itu, mengapa mereka atau bangsa Israel atau Yuda yang di Yerusalem atau katakan bangsa ini mengalami kegelapan, mengalami masa-masa yang sulit, adanya kehidupan yang tidak menyenangkan. Mereka menjadi tawanan bagi orang-orang atau bagi muslim. Jadi mereka sebelum mengalami masa-masa kegelapan itu, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan mereka melalui nabinya, baik melalui Yeremia, melalui Yesaya, melalui Yeremia, dan sekarang kita mengikuti bagaimana janji daripada firman Allah harus gelap terang. Bagaimana supaya terjadi gelap terang? Dikatakan oleh firman Allah, kalau kita baca dalam Yeremia 13 ayat 15-16, dengarkanlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Ya, nah, jadi bangsa Israel ini mengalami masa-masa hidup bertolak belakang dengan kehendak Allah. Mereka melakukan apa yang menyenangkan hati mereka. Mereka melakukan apa yang menjadi kesukaan mereka, bukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi kegelapan datang kepada mereka, tetapi janji firman Allah dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi ada janji yang Tuhan berikan kepada mereka-mereka yang tinggal di negeri kegelapan atau di negeri kekelaman. Dan yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat
dengarkan Tuhan itu, bertobat. Supaya apa? Dia berbalik kepada kita, dia berbalik kepada orang-orang berdosa, dia berbalik kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga mereka yang tadinya penghukuman itu datang kepada mereka atas kebencian hati mereka. Kalau saya mencatat, saya membaca dalam Yeremia 5:13 itu, saya akan menemukan beberapa hal yang membuat mereka dijauhi oleh Tuhan, sehingga Tuhan harapan kepada mereka berbicara itu, atau melalui orang-orang yang akan mencari hidup mereka, yang akan memperbudak mereka. Hanya dikatakan tadi dari ada juga mereka mengadakan penyembahan berhala, ada juga karena persidangan rohani dan lain sebagainya mereka hidupi, dan juga mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan sebenarnya, dan itu sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan katakan supaya mereka mendengar, mereka berbalik apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, mereka berbalik kepada jalan Tuhan. Yang kedua dikatakan, ayat yang ke-16 dikatakan dalam Yeremia 12 ketika ayat 16, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Dia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputinnya, sementara kau menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam, pekat, dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jadi kita harus mempermuliakan Tuhan melalui sikap hidup kita. Kita tidak yang kita bertanya dia kepada berseru kepada Tuhan tanpa pertobatan. Jadi sebabnya Allah mengatakan supaya kita mempermuliakan Dia, melalui tingkah laku kita, mempermuliakan Dia melalui mulut kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, karena Tuhan tahu semua. Dan itu sebabnya kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus mempermuliakan Dia dalam segenap hidup kita. Karena kalau kita tidak berbalik, tidak mempermuliakan Tuhan, kata firman Allah jangan jelas, orang yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi bukannya malah yang menanti-nantikan Tuhan pada waktu pertobatan itu, kelam pekat banyak menjadi gelap gulita. Wah, itu menjadi selang itu. Masih ingat peristiwa bagaimana Tuhan mengubah gelap gulita di bangsa Yahudi, Irak, Mesir, Laut, di mana mereka dihukum oleh Tuhan, tapi mereka tidak bertobat. Tapi di Israel, di Gosen itu ada terang, mereka tidak begitu, dan sampai mereka tidak dapat apapun. Salah satu pula yang diberikan oleh Tuhan. Nah, gelap gulita itu sangat tidak menyenangkan. Apalagi hati yang gelap gulita, wah, bahaya. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, ikutilah Yesus sang Mesias itu yang sudah dijanjikan. Ini kan sebuah nubuatan yang telah dikatakan oleh Yesaya. Dia lahir di tahun, dia melayani di tahun kira-kira tahun 700, ya, 40 sampai 1641 tahun. Jadi kira-kira 41 tahun dia melayani. Dia mengalami masa yang sangat ya banyak hal yang dia alami dalam pelayanan itu. Tapi yang mau saya katakan, janji yang sangat luar biasa yang dia katakan bahwa akan terbit terang yang besar, akan kita alami terang yang bersinar dalam kehidupan ini kalau kita mengikuti Yesus Kristus sang Mesias itu. Karena firman Allah katakan, kalau kita baca, akulah terang dunia, Yesus terang dunia. Dan barang siapa mengikuti Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi kita memiliki terang hidup dalam hidup ini, sehingga terang hidup itu harus kita alami dalam kehidupan ini. Dan kalau mau kita menikmati terang hidup Yesus itu, bertobat, permuliakan Tuhan, dan ikutilah apa yang dikatakan Tuhan, maka engkau akan menjadi terang. Dalam kehidupanmu akan ada terang kehidupan itu yang membawa engkau kepada kehidupan
yang membawa engkau kepada pertobatan, yang membawa engkau kepada sukacita yang besar. Sementara di dalam kita mengalami hal-hal yang tidak dari Tuhan sampai kita menuju kepada kehidupan kita kali ini. Semoga Tuhan terus menolong kita melakukan apa yang baik dan benar, sehingga dari gelap itu akan terbit terang, karena kita adalah orang-orang gelap sebelum kita mengenal Yesus. Semoga Tuhan Yesus itu abadi sampai kita bertemu muka-muka dengan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati orang yang ajaib, sehingga kita dari terang kepada Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tangan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Datang kepada mereka Yesus, dan Tuhan tolong mereka semuanya dalam nama Yesus, dan berikan segala sakit penyakit mereka alami apapun itu dalam nama Yesus. Kau bisa keluar dan oleh tidur daripada Tuhan Yesus. Kau sembuh oleh kuasanya, kau sembuh oleh jamahannya. Terima kasih datang kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Yesus. Kehidupan mereka, Allah yang jadi menolong bagi mereka, datang kepada mereka dan ubahkan situasi mereka. Mungkin masa-masa sulit akan menjadi masa-masa yang nikmat oleh karena Tuhan di dalam hidup mereka. Karena masa penderitaan, masa di mana engkau mengubah penderitaan itu menjadi sukacita yang besar dalam hidup mereka karena Tuhan menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Selamat pagi, selamat